dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kedua kalinya saya sampaikan terima kasih telah dengan adanya kalimat pembuka dari Ibu Kepala TK Isya, maka kegiatan ini akan kita mulai. Namun agar kegiatan ini nanti berjalan dengan lancar, dimohon kepada Pak Prapto karena satu-satunya lelaki yang ada di sini untuk memimpin doa. Kepada Pak Prapto disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu nanti apa yang kita dapatkan bisa kita terapkan di lembaga masing-masing. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi ummatina ya rabbana jalali wal karim ma'adili syurudwari. Allahumma inna nas'aluka syarra min dambidin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan bil rizqi wa dhurratan rahmatan wa rahmatan dharmatan wa maghfiratan wa najatan minal da'i wa afatan isab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Ya kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk menambah semangat kita pada hari ini, maka kalau saya menerikan mana semangatmu, ini semangatku gitu ya. Oke, baik kita coba. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, sekali lagi. Mana semangatmu? Ini semangatku. Siapa kita? Indonesia. Sekali lagi, siapa kita? Indonesia. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, kegiatan diseminasi menggali budaya positif di sekolah dalam mewujudkan generasi emas 2045. Untuk itu kepada Ibu Diana Lukista, Ibu Lukista Diana, Ibu Lukista Diana untuk menyampaikan materi pertama dengan tema keyakinan kelas. Kepadanya disilakan. Jadi tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Iya. Terima kasih atas kehadirannya dan meluangkan waktu di sini untuk belajar tentang yang atas, yang bawah tentang budaya positif. Nah, ibu-ibu, sebelumnya untuk saat ini kita langsung aja kita mengenal budaya positif. Mungkin ibu-ibu semuanya sudah sering atau sudah tahu apa itu budaya positif? Mungkin sekilas info tentang budaya positif. Pada intinya budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan ya. Kita karena bergerak di bidang pendidikan, kita mengarah pada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep lingkungan
dan budaya positif di sekolah. Dan budaya positif ini akan mendukung murid menjadi pribadi bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab. Mungkin ibu-ibu semuanya ada sekilas info tentang budaya positif, monggo tanpa tidak acuannya begini gitu loh, bayangannya seperti apa? Monggo ibu, apa budaya positif? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya pribadi, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang diakui benar adanya dan diterima oleh lingkungan masyarakat, dan tentunya bisa membawa dampak yang positif dan bagi kelanjutan kehidupan masyarakat seterusnya. Terima kasih. Betul, Ibu. Terima kasih. Mungkin ada lagi budaya positif yang selain dari Ibu siapa? Iya, Ibu Cahya dari 157. Mungkin ada lagi? Monggo. Kita menggali. Ada lagi? Oh enggak, ya benar. Budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan ya. Ini kesimpulan seperti yang disampaikan sama Ibu Cahya itu secara rinci. Untuk selanjutnya, nah untuk mengarah ke budaya positif, kita sebagai guru tentunya kita punya kelas nih. Kita punya sebagai guru mengajar di sebuah kelas. Pada kelas ini untuk membuat sebuah kelas menjadi budaya positif itu kita membuat sebuah keyakinan kelas. Monggo, apakah kira-kira keyakinan kelas itu? Ada yang bisa memberi argumen di sini tentang apa itu keyakinan kelas, gambaran secara yang ibu pahami. Monggo, tidak ada kata yang salah, dicoba. Monggo, boleh. Saya baru mendengar istilah keyakinan kelas, mungkin bisa dipahami, mungkin peraturan kelas yang kita buat atau kesepakatan kelas yang sebelumnya kita buat bersama anak-anak. Ada lagi mungkin keyakinan kelas seperti apakah? Monggo, yang boleh ngasih argumennya. Ada lagi? Monggo Ibu dari SMP. Kalau menurut saya juga hampir sama mungkin seperti yang Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Apa bedanya? Pasti ada bedanya. Kenapa kita menyebutkan sebuah itu keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mungkin ada ibu-ibu yang tahu? Monggo, ibu guru-guru lainnya, monggo, yang lainnya, monggo, Mbak, bisa? Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, sekarang kita coba. Oke, ya. Kita bagikan ini ya. Monggo dipun tulis. Mengapa kok keyakinan kelas ya? Keyakinan itu memang kata-kata yang sudah diyakini. Berarti pada dasarnya keyakinan kelas itu anak-anak yakin. Jadi kita umpamanya mempunyai sebuah ketentuan yang diyakini anak-anak, sehingga anak-anak itu memunculkan suatu tanpa kita suruh itu sudah yakin bisa menjalankan, itu namanya sebuah keyakinan. Tapi nah ini yang peraturan. Jadi maka dari itu monggo ibu boleh menulis apa bedanya. Ya, satu aja. Boleh ditulis. Nanti setelah ditulis kita tempel di situ nih keyakinan kelas. Kita buat dulu contohnya. Ibu-ibu silakan menulis. Kira-kira kita anggap aja ini sebuah kelas. Kita buat keyakinan kelas yang bagaimanakah? Monggo ditulis keyakinan kelasnya
yang saat ini anggap aja ini dalam sebuah kelas. Jadi ibu-ibu boleh membuat sebuah keyakinan. Apa aturan apa nih? Keyakinan apa nih yang kita buat di kelas ini? Monggo ditulis. Kalau sudah ditulis, silakan ibu tempel di ini kertas kuning, ditempel di situ. Keyakinan kelasnya yang ibu tulis apa? Boleh diberi nama di bawahnya. Satu aja, satu keyakinan kelas yang kita buat, akan kita buat kesepakatan dalam acara ini. Jadi monggo berupa apa kira-kira aturan apa ya? Ini kan kelas kita ya, kan ini anggap aja kelas kita ini kelas desiminasi. Jadi kita buat aturannya. Apa kira-kira aturan apa ya yang enak kita buat? Ini sebagai contoh kita langsung mempraktekkan pembuatan keyakinan kelas. Dan itu tadi sudah saya sebutkan mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas. Bukan kalimat ini ya yang saya minta tugasnya nih. Ibu membuat contoh keyakinan kelas apa? Satu aja. Ditulis keyakinan kelas kelas ini. Kalau perbedaannya sudah saya sebutkan. Kalau keyakinan kelas itu seakan-akan yang akan muncul dan diyakini oleh warga di kelas itu. Kalau sebuah peraturan, kadang-kadang anak bisa melakukannya dengan terpaksa. Monggo silakan yang sudah ditempel Mbak. Ya, Bu Cahya, monggo. Ditempel langsung ya, silakan ditempel di papan itu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Monggo. Terima kasih. Sudah semua? Itu Bu Lila sudah? Oh, ngambil. Monggo. Enggak bisa ngambil sendiri, ya. Kita lewat ya. Bisa taruh situ satu Bu. Iya. Di belakangnya. Monggo ya. Monggo, saya minta salah satu ibu. Ibu ini aja deh. Ibu siapakah ini ibu? Monggo, Ibu Nuri silakan. Ibu baca peraturan keyakinan kelas dari teman-teman ini. Kita sepakati bagaimana ya dibacakan? Gimana? Ya, yuk. Keyakinan kelasnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Gimana ibu-ibu setuju? Oh ya, setuju. Tidak mengganggu teman sekelas. Tidak mengganggu teman sekelas. Bagaimana? Ya. Terus? Tidak berbicara sebelum ditunjuk. Mendengarkan ketika ibu guru berbicara. Oh, begitu ya. Terus? Kedisiplinan yang kita buat bersama dengan peserta didik. Mengucapkan salam sekelas. Mengucapkan salam. Bagaimana? Sepakat. Sepakat apa tidak? Sepakat. Kalau membuang sampah di tempat kelas kita akan bersih dan sehat. Oh iya, maksudnya di tempat sampah ya. Melakukan hal positif seperti mau menolong teman. Ya. Disiplin positif di kelas. Ya. Sama-sama menjaga kebersihan kelas, saling sapa, sopan dan santun. Selesai makan dibersihkan secara bersama-sama, makan tidak bersuara. Saling menyayangi sesama teman, tidak bertengkar. Merapikan alat tulis selesai dipakai. Tidak berbicara sendiri waktu ada orang yang mengenalkan.
Tidak berlari-lari di dalam kelas mengucapkan salam. Menyapa bu guru. Mengucapkan salam, berdoa sebelum kegiatan. Mengikuti peraturan kelas, tidak keliling di dalam kelas, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh berlari-lari, mendengarkan bu guru, mengerjakan tugas sampai selesai. Terima kasih Ibu siapa? Oh Ibu Nuri, terima kasih Bu Nuri sudah membacakan keyakinan kelas. Nah Ibu, begini, kenapa saya langsung mencoba seperti itu? Karena biar langsung kita terima. Maksudnya, maksud dari isinya keyakinan kelas dengan cara seperti ini, Ibu pasti langsung bisa menyimpulkan bahwa membuat sebuah keyakinan kelas seperti itu. Mungkin untuk anak tingkat SD, SMP, SMA bisa menulis. Tapi untuk kita, guru-guru TK, mungkin berbeda teknisnya saja. Jadi pada intinya sama, membuat sebuah keyakinan kelas itu dengan cara seperti itu, cuma teknisnya saja. Mungkin kita harus berbicara, memberi nalar ke anak-anak dengan kesepakatan kita. Nah, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting untuk membentuk sebuah budaya positif? Karena kalau kita sudah memberi sebuah kesepakatan, anak-anak sudah seperti ini akhirnya sepakat semua. Setuju untuk tidak buang sampah di dalam kelas? Setuju. Kalau umpamanya ada yang melanggar, loh kamu kenapa kok buang sampah sembarangan? Berarti bagaimana? Berarti tidak sesuai kesepakatan. Jadi dengan sendirinya itu keyakinan yang nanti akan kita olah ke anak-anak supaya secara rutin menjadi sebuah keyakinan. Pada awalnya mungkin kita berbentuk sebuah peraturan, tapi kalau peraturan itu biasanya sekolah atau guru yang memberi keputusan. Ayo anak-anak, hari ini nggak boleh pakai perhiasan. Udah, itu hanya satu sisi. Guru yang menentukan, iya kan? Terus anaknya protes, Bu, aku cinta ini gelang cincin. Nah, itu berarti kita agak adil di situ. Nah, tapi kalau sebuah keyakinan nih, keyakinan kelas, akhirnya anak-anak itu yang memberi sebuah kesepakatan. Jadi, mengapa adanya keyakinan kelas itu membentuk sebuah budaya positif? Kalau anak-anak sudah terbiasa menumbuhkan sebuah keyakinan positif di dalam kelas, dengan sendirinya maka akan tercipta budaya positif seperti itu. Oke? Lanjut. Nah, seperti ini. Ini bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan kelas selalu mengembalikan buku di tempat. Kita beri aturan seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu sebuah peraturan. Peraturan ini biasanya sekolah yang membuat atau guru di kelasnya. Jadi ini sepihak. Kita tidak tahu anak ini protes, Bu, ini kok gini, selalu mengembalikan buku di tempatnya. Padahal kita sesuai konsep Ki Hajar Dewantara, kita itu harus mengerti keadaan anak-anak, keadaan murid kita. Kenapa ini kok bisa bukunya? Nah, jadi ada hal seperti itu. Tapi kalau sebuah keyakinan kelas itu akan memunculkan sebuah tanggung jawab, menghormati orang lain, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan dan menghormati orang lain juga, kesehatan, bersabar, dan keamanan. Itu yang akan muncul ke anak. Kalau sudah terbiasa seperti ini, terbentuk sebuah keyakinan kelas, maka akan muncul
putusannya yang paling seperti itu. Oh, malah gitu. Terus. Oh ya, maaf. Terus. Saya tidak pegangannya ini. Oh, nah, ini adalah sebuah rangkuman dari sini. Jadi kita bisa menganalisa di sini. Kita buat dalam lingkungan kecil kita. Kenapa segala sesuatu itu kita mulai dari diri. Istilahnya dari diri kita. Kemudian kita di dalam kelas membuat sebuah peraturan kelas. Peraturan kelas sudah ada, maka kita tingkatkan dari peraturan itu dimunculkan dengan cara tadi seperti ini supaya terjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau sudah muncul sebuah keyakinan kelas, anak-anak itu tidak diperintah, tidak disuruh, dia akan berjalan dengan sendirinya. Contohnya keyakinan kelas, dia membuang sampah di tempatnya. Satu poin kecil, membuang sampah di tempat. Dimanapun dia akan berada, di rumah, di sekolah, di mana dia akan buang sampah buang sampah di tempat sampah. Seperti itu. Dari keyakinan kelas itu akan kita kembangkan. Kalau rutinitas kita lakukan, maka di sekitarnya akan muncullah lingkungan positif. Dari lingkungan positif ini, maka akan muncul pula tercipta sebuah budaya yang positif. Seperti itu ya. Dari poin ini, dari arah sebenarnya. Nah, bagaimanakah mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Mungkin ada yang tahu? Mewujudkan keyakinan kelas yang efektif. Boleh? Nah, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Efektif ya. Ini ada kalimatnya, efektif. Monggo. Dijadikan keyakinan kelas itu dijadikan kebiasaan di setiap hari di dalam kelas atau di luar kelas ketika anak bermain. Iya. Mungkin ada lagi? Baik. Baik, terima kasih. Tidak berbeda jauh dengan pendapat sebelumnya. Jadi keyakinan kelas yang efektif ini bisa diwujudkan dengan konsistensinya. Jadi tidak hanya dilakukan ketika awal mulai pembelajaran di kelas, tetapi bisa sampai pulang dan seterusnya juga. Dan selain itu menanamkan pada diri siswa terlebih dahulu apa dampak yang bisa didapatkan dengan adanya keyakinan-keyakinan tersebut. Jadi tidak ambigu, tetapi dari dua sisi bisa memahami akan dampak-dampak yang ditimbulkan dari keyakinan-keyakinan yang telah dibuat. Terima kasih. Iya, betul sekali. Terima kasih. Jadi keyakinan kelas apabila sudah dibuat supaya efektif, kita anak-anak disadarkan juga dengan dampak-dampaknya. Jadi akan muncul benar-benar dari hati kecilnya. Terus yang kedua, dibuat sebuah kebiasaan. Jadi kalau sudah biasa melakukan seperti itu, maka akan berjalan secara efektif ya. Nah, untuk selanjutnya seperti ini. Contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, jadi kita tekankan anak-anak itu untuk saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, jadi kita tekankan untuk meningkatkan kesemangatannya. Kami murid peduli dengan teman-teman. Itu kesepakatan yang akan kita ucapkan atau berikan dari semua kegiatan kita berdasarkan dari kesepakatan kelas yang kita sepakati. Kalau keyakinan kelas bisa dijadikan seperti ini contohnya, datang sekolah tepat waktu, awali pelajaran dengan doa, belajar dengan merdeka dan bahagia, peduli sesama, saling menyayangi dan menghormati, siap kerja mandiri dan berkolaborasi. Seperti itu contoh yang bisa dijadikan dari
keyakinan yang kecil dulu. Kalau ini sudah terbiasa dilakukan, maka akan muncullah sebuah keyakinan yang muncul pada dirinya. Jadi bisa menjadikan jati diri. Ya sudah. Nah, ini kesimpulan dari keyakinan kelas G akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan yang dalam sebuah kelas atau sekolah. Jadi apabila kita terjadi masalah di kelas kita atau di sekolah kita kadang-kadang kayak menjadikan umpan balik. Kita mengingatkan dari keyakinan kelas yang kita sepakati itu. Proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Jadi ini tahapannya. Ini harus berawal dari hal yang kecil dan berulang-ulang. Biasanya seperti itu. Dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi ini kita sebagai sekolah merdeka jadi menyesuaikan kondisi sekolahnya masing-masing. Jadi tidak sama keyakinan kelas di TK Aisyah dengan keyakinan kelas di SMP atau keyakinan kelas di TK 157, Simita ini dalanya mungkin tidak akan sama. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh garis besar aja keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk oleh setiap anggota kelas. Jadi setiap anggota kelasnya itu harus mempunyai punya apa? Inisiatif. Jadi harus munculkan keyakinannya dia, pengennya aturannya seperti apa, itu harus bisa menampakkan gitu loh. Entah itu berupa kata-kata atau bagaimana. Kalau kita guru TK mungkin kita harus menggali ke anak-anak, nggak ditulis. Anak-anak belum bisa menulis, jadi guru yang harus menggali. Ini setiap anggota kelas perlu senang. Nah, jadi pada dasarnya kita membuat sebuah keyakinan kelas seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas itu perlu senang. Setiap anggota kelas itu perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas itu perlu merasa aman. Seperti itu. Mungkin Pak Prabu videonya coba saya akan mencoba membuat sebuah keyakinan kelas khusus yang di TK. Karena kita nggak pakai tulisan. Kalau yang tingkat SMP anak-anak seperti ibu-ibu tadi, ayo tulis, tempel. SMA, ayo gimana gitu. Kalau di TK ini salah satu contoh. Mungkin ibu-ibu semuanya itu sebenarnya sudah pernah melakukan kegiatan ini. Cuman teorinya aja. Oh ternyata begini gitu. Dulu saya juga gitu. Oh ternyata itu pendidikan seperti ini. Ya, yang bawa dulu. Nah, kita contohkan ya. Mau sekolahnya jadi menyenangkan. Nah, jadi kita menggali kata-kata seperti itu. Kita buat sebuah aturan. Ayo Mas. Mas Alveni, ayo kita buat sebuah aturan ya. Aturannya siapa yang saling membantu temannya? Oh, Nah, oke. seperti itu. Berarti aturannya kita harus saling menghormati. Jadi kita menggiring anak-anak. Kalimatnya mungkin ibu-ibu sudah pernah melakukan seperti itu. Nggak boleh mengganggu temannya, pintar. Apalagi nggak boleh mengganggu temannya, apalagi supaya nggak bertengkar. Betul, nggak boleh dorong temannya, apalagi. Hah? Nggak boleh mukul, betul. Apalagi. Hah? Oh betul, nggak boleh menang. Nggak boleh cipit. Oh boleh ada lihat. Pokoknya waktu pelajaran duduk manis ya. Kalau waktu bermain boleh. Betul, nggak boleh ala-ala. Nah, anak-anak di sini Nggak boleh ya, menang. dia sudah terbiasa dan bisa membuat sebuah kesepakatan. Tapi, Oke. oke, stop. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh tahap kalau guru TK itu membuat sebuah kesepakatan. Tapi diingat, anak-anak nggak boleh lari. Gitu ya lari, anak TK. Oh, Bu Guru nggak boleh pukul
pukul. Iya, nggak boleh pukul-pukul, pintar. 2 jam pukul. Nah, seperti itu ya. Kita guru TK seperti itu. Nah, berbeda makanya aturannya kayak ini. Jadi itu pun hanya untuk menggiring dan menggali anak. Tapi dengan terbiasa kita menggiring anak-anak hanya mengingatkan loh. Kemarin kan sudah anak kesepakatannya kemarin gimana? Katanya gimana? Diingatkan lagi. Contoh yang kedua. Jangan di sekolah sebaiknya Yang mana? oh ya. Di jalan saja dengan Dengan apa ya? Nah, seperti itu. Itu pun sudah kita sebentar aja waktunya. Oke, nah seperti itu. Jadi banyak sekali ibu-ibu bisa mengambil poin-poin dari sekolah ibu yang sebenarnya sudah pernah dilaksanakan. Cuma mungkin ada evaluasi atau bagaimana untuk apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Oke, seperti itu ya ibu-ibu. Terus selanjutnya sudah Pak Prapto, kita menginjak keyakinan kelas sudah, kita menginjak ke ini. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival, kasih sayang, ini bertahan hidup ya, survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, freedom, kesenangan, penguasaan. Jadi semua orang mulai dari lahir sampai dia tua itu butuh ini 5-nya. Kalau dari salah satu 5 kebutuhan ini ada yang pasti akan terjadi masalah. Contohnya survival, bertahan hidup. Orang akan memikirkan gimana caranya dia bertahan hidup. Kalau hidupnya susah, untuk mamanya untuk makan dan lain-lain masih kurang, pasti kalau ininya akan muncul akan terjadi sebuah masalah. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan. Kalau kita tidak terbebas, kita terkungkung, takut pada guru, takut apa itu kadang-kadang juga tidak, pertumbuhannya tidak akan normal. Kesenangan, seseorang itu butuh fun. Gimana caranya kita itu senang? Senang tidak hanya harus berfoya-foya. Penguasaan atau power. Nah, seperti itu. Nah, ini sama ya kebutuhan dasar manusianya. Kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, penguasaan, semuanya itu merupakan satu lingkup untuk bertahan hidup. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh kita menganalisa nih ya Bu. Ayo kita baca ya bersama-sama. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini merupakan kebutuhan apa? Dia karena kebutuhan apa ini? Kebutuhan dia pengen kesenangan ya, tapi tidak boleh. Kalau dia pengen menyanyikan, dia butuh kesenangan. Tapi karena sama bu gurunya itu tidak boleh bernyanyi, berarti terkekang ya. Berarti kebebasannya juga kurang. Jadi dia kurang bebas. Jadi setiap kali sebuah masalah itu bisa diwujudkan dengan konsistensinya. Jadi tidak hanya diberlakukan ketika awal mulai pembelajaran di kelas, tetapi bisa sampai pulang dan seterusnya juga. Dan selain itu menerapkan pada diri siswa terlebih dahulu apa dampak yang bisa didapatkan dengan adanya keyakinan-keyakinan tersebut. Jadi tidak ambigu, tetapi
dari dua sisi bisa memahami akan dampak-dampak yang ditimbulkan dari keyakinan-keyakinan yang telah dibuat. Terima kasih. Mengucapkan salam. Bagaimana? Sepakat. Sepakat apa tidak? Kalau membuang sampah di tempat kelas kita akan bersih dan sehat. Oh iya, maksudnya di tempat sampah G. Melakukan hal positif seperti mau menolong teman. Ya. Disiplin positif di kelas. Ya. Sama-sama menjaga kebersihan kelas, saling sapa, sopan dan santun. Selesai makan dibersihkan secara bersama-sama, makan tidak bersuara. Saling menyayangi sesama teman, tidak bertengkar. Merapikan alat tulis selesai dipakai. Tidak berbicara sendiri waktu ada orang yang menyenangkan. Tidak berlari di dalam kelas mengucapkan salam. Menyapa bu guru. Mengucapkan salam, berdoa sebelum kegiatan. Berdoa sebelum kegiatan. Mengikuti peraturan kelas, tidak keliling di dalam kelas, membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh berlari-lari, mendengarkan bu guru, mengerjakan tugas sampai selesai. Terima kasih. Ibu siapa? Oh, Ibu Nuri. Terima kasih Bu Nuri sudah membacakan keyakinan kelas. Nah, Ibu, kami murid peduli dengan teman-teman. Itu kesepakatan yang akan kita ucapkan atau berikan dari semua kegiatan kita berdasarkan dari kesepakatan kelas yang kita sepakati. Kalau keyakinan kelas bisa dijadikan seperti ini contohnya, datang sekolah tepat waktu, awali pelajaran dengan doa, belajar dengan merdeka dan bahagia, peduli sesama, saling menyayangi dan menghormati, siap kerja mandiri dan berkolaborasi. Seperti itu contoh yang bisa dijadikan dari keyakinan yang kecil dulu. Kalau ini sudah terbiasa dilakukan, maka akan muncullah sebuah keyakinan yang muncul pada dirinya, jadi bisa menjadikan jati diri. Ya sudah. Nah, ini kesimpulan dari keyakinan kelas B akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan yang dalam sebuah kelas atau sekolah. Jadi apabila kita terjadi masalah di kelas kita atau di sekolah kita kadang-kadang kayak menjadikan umpan balik, kita mengingatkan dari keyakinan kelas yang kita sepakati itu. Proses pembentukan dari peraturan dari keyakinan kelas. Jadi ini tahapannya. Ini harus berawal dari hal yang kecil dan berulang-ulang. Biasanya seperti ini. Dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang diuji pada peraturan yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi ini kita sebagai sekolah merdeka jadi menyesuaikan kondisi sekolahnya masing-masing. Jadi tidak sama keyakinan kelas di TK Aikia dengan keyakinan kelas di SMP atau keyakinan kelas di TK 157 Cimita ini jalannya mungkin tidak akan sama. Jadi kan gitu loh, entah itu berupa kata-kata atau bagaimana. Kalau kita guru TK mungkin kita harus menggali ke anak-anak nih, nggak ditulis. Anak-anak belum bisa menulis, jadi guru yang harus menggali. Ini setiap anggota kelas perlu senang. Nah, jadi pada dasarnya kita membuat sebuah keyakinan kelas seperti ini. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas itu perlu senang. Setiap anggota kelas itu perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas itu perlu merasa aman. Seperti itu. Mungkin Pak Prof videonya coba saya akan mencoba membuat sebuah keyakinan kelas khusus yang di TK. Karena kita nggak pakai tulisan. Kalau yang tingkat SMP, anak-anak seperti ibu-ibu tadi, ayo tulis, gambar.
SMA, ayo gimana gitu. Kalau di TK ini salah satu contoh, mungkin ibu-ibu semuanya itu sebenarnya sudah pernah melakukan kegiatan ini, cuman teorinya aja. Oh ternyata begini gitu loh. Dulu saya juga gitu. Oh ternyata itu pendidikan seperti ini. Ya, yang bawa dulu. Nah, kita contohkan ya. Mau sekolahnya jadi menyenangkan. Nah, jadi kita menggali kata-kata seperti itu. Kita buat sebuah aturan. Ayo Mas Arteni, ayo kita buat sebuah aturan ya. Aturannya siapa yang saling membantu temennya? Oke, berarti aturannya kita harus saling menghormati. Jadi kita menggiring anak-anak. Kalimatnya mungkin ibu juga pernah melakukan seperti itu. Berarti gimana? Nggak boleh mengganggu temannya, pinter. Apalagi nggak boleh mengganggu temannya, apalagi supaya nggak bertengkar. Betul, nggak boleh dorong temannya, apalagi. Hah? Nggak boleh mukul, betul. Apalagi. Hah? Oh betul, nggak boleh nendang. Nggak boleh nyipit. Oh boleh, ya. Pokoknya waktu pelajaran duduk manis ya. Kalau waktu bermain boleh. Betul, nggak boleh ala-ala. Nah, anak-anak di sini Nggak boleh ya, ya. dia sudah terbiasa dan bisa membuat sebuah kesepakatan. Tapi, oke, stop. Nah, seperti itu. Itu salah satu contoh tahap kalau guru TK itu membuat sebuah kesepakatan. Tapi diingat, anak-anak nggak boleh lari. Itu ya lari, anak TK. Oh, Bu Guru nggak boleh pukul-pukul. Iya, nggak boleh pukul-pukul, pintar. 2 jam pukul. Nah, seperti itu ya. Kita guru TK seperti itu. Nah, berbeda makanya aturannya kayak ini. Jadi itu pun hanya untuk menggiring dan menggali anak-anak. Tapi dengan terbiasa kita menggiring anak-anak hanya mengingatkan loh. Kemarin kan sudah kesepakatannya kemarin gimana? Katanya gimana? Diingatkan lagi. Contoh yang kedua. Kerjaan di sekolah sebaiknya Yang satu. gimana? Oh ya. Diselesaikan dengan Nah, apa ya? Nah, seperti itu. Itu pun sudah kita sebentar aja waktunya. Oke, nah seperti itu. Jadi banyak sekali ibu-ibu bisa mengambil poin-poin dari sekolah ibu yang sebenarnya sudah pernah dilaksanakan. Cuman mungkin ada evaluasi atau bagaimana untuk apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Ya, seperti itu ya ibu. Terus selanjutnya sudah Pak Prapto, kita menginjak keyakinan kelas sudah, kita menginjak ke ini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup, survival, kasih sayang, ini bertahan hidup ya, survival, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, freedom, kesenangan, penguasaan. Jadi semua orang mulai dari lahir sampai dia tua itu butuh 5 ini. Kesenangan, kebebasan, penguasaan, semuanya itu merupakan satu lingkup untuk bertahan hidup.
menyapa, mendekat, bercakap-cakap dengan Dinda. Ibu guru bertanya tentang kegiatan dengan menanyakan yang ia inginkan. Kebutuhan perhatian tentang kasih sayang. Menanyakan kepada Dinda apa yang Dinda inginkan. Kita ajak bicara dengan lembut agar dia mau izin Dinda. Jadi kebetulan pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang teori motivasi, hubungan, dan penghargaan serta restitusi. Tapi tadi sudah dikasih ice breaking oleh Bu Murni Cahya. Itu kok masih tegang aja ya, gini ya. Kita harus relax dulu. Jadi jangan tegang. Karena yang boleh tegang hanya Pak Prato saja. Benar ya Pak ya? Ya, jadi harus relax. Agar apa? Paling tidak ya ilmu yang kita terima nanti paling tidak baiknya lah yang sesuatu. Jadi saya minta ibu-ibu berdiri di sini. Kita kasih lagi. Saya katakan yang mulia, saya di sini hanya apa ini nyambung juga. Bagi dulu. Judul ice breaking ini ibu-ibu mungkin sudah sering mendengar. Ice breaking lawan kata. Dia ice breaking lawan kata. Dan untuk lawan kata ini, lawan kata dari kuncup. Ya. Instruksinya, ketika saya bilang kuncup, berarti tangan ibu-ibu semua mekar. Ya. Kalau saya bilang mekar, berarti nanti kuncup. Dan yang salah, berarti kawan harus duduk. Nah, dan yang menang nanti dapat prize pastinya. Gitu ya, bisa dipahami? Kita coba dulu. Mekar. Yuk. Iya. Kuncup. Kuncup. Itu pengen ngomongin gue tadi. Konsentrasi. Saya ulang. Kuncup. Kuncup. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Nah, bisa kita mulai ya? Ya. Dapat door prize. Yang salah pilih. Nggak usah. Konsentrasi. Mekar. Kuncup. Kuntup. Karena saya bilang kuntup, bukan kuncup. Ya. Ya, kuntup. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuncup. Ya, jangan dulu. Kuncup. 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 Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Nah, ibu duduk. Mekar. Mekar. Kuncup. Mekar. Kuncup. Kuncup. Pintar-pintar ibu-ibunya. Mekar. 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 Kuncup. Kuncup. Mekar. Mekar. Kuntup. Mekar.
Dengan Ibu siapa? Ibu Fitri dari TK Negeri Jadwal. Ibunya saya. Monggo silakan itu diterima. Dibagi ya. Dibagi ya. Jadi jangan lupa ya Bu ya. Kalau biasanya itu di TK ada tepuk semangat nih. Iya. Cuma saya ingin tepuk semangat biar semakin semarak. Tepuk semangat. 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 Oi. Oi, oi. Oi, oi. Di luar kerjaan saya Bu. Saya tuh mengenanya tepuk semangat. Prok semangat gitu. Iya, di luar ekspektasi saya tadi. Tidak apa-apa, bagus. Oh iya, diulang sekali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oi. Oi, oi. Oi, oi. Jadi teori motivasi. Aja lah, next. Tak boleh. Jadi sebelum kita mempelajari materi mengenai teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi, coba kita berefleksi sejenak. Kita tanyakan ke dalam diri kita, bagaimana selama ini kita itu berperilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Alasannya apa? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena ada dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Barangkali ibu mungkin ingin disanjung misalkan, atau ingin dapat senyuman misalkan. Boleh yang bisa kasih pengalamannya? Saya ingin yang gantian dulu. Saya mau ke belakang, jalan-jalan biar fresh. Karena anginnya salah satu kalau dari belakang. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Ida dari TKN Negeri Jadwal Rabu Jambi. Terima kasih. Ya. Motivasi apa? Alasan apa yang mendasari ibu melakukan atau berperilaku? Bebas Bu, di kurikulum merdeka tidak ada jawaban yang salah. Tidak jawab apa ini Bu? Guru sudah ada aturan-aturan yang mengikat kita. Misalnya tadi sebelum murid-murid datang kita sudah seharusnya sampai di sekolah untuk menyebut namanya. Baik, karena ada aturan yang mengikat, kita harus tambah. Berarti memberikan contoh atau teladan yang baik. Oh, salah. Ini pertanyaan berikutnya atas respon yang Ibu berikan. Jika peraturan itu tidak ada yang mengharuskan kita datang tepat waktu, ataupun tidak ada reward dan penghargaan, dan juga tidak ada hukuman, tidak ada punishment, tidak ada teguran, ataupun tidak ada ujian dari atasan, apakah kita akan tetap melakukannya? Bagaimana? Tetap enggak? Tetap betul? Seharusnya iya, karena kita kembali ke nilai-nilai kebajikan. Sesuatu yang kita yakini berasal dari dalam hati. Nah, kemudian apa? Kita merasa bahwasanya itu baik untuk kita, menjadi tujuan utamanya kita untuk membentuk pribadi kita yang lebih bertanggung jawab. Apa nilainya? Tanggung jawab. Sehingga ini akan terus kita lakukan.
juga tidak boleh muncul motivasi yang 1 dan 2? Boleh. Alasannya? Alasannya? Sebagai merdeka belajar bebas. Iya, bebas. Semua benar. Membahas itu tadi sebagai ibu itu tadi sebagai hadiah untuk kita karena kita sudah tepat waktu. Oke, sebagai reward atau hadiah bagi diri kita atau siapapun yang melakukan kegiatan tepat waktu seperti itu. Berarti contohnya ini ya, karena seringkali menjawab dan merespon setiap kali pemateri mengatakan atau memaparkan sesuatu, maka dapat reward. Tidak apa-apa itu rezeki dulu. Itu reward. Jadi itu bonus ya Bu. Reward itu bonus. Tapi kita harus meyakini bahwasanya tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus senantiasa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang bertanggung jawab. Nah, dari ketiga jenis motivasi yang sudah dipaparkan 3 gambar tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid panjenengan sedaya di sekolah? Yang paling banyak, yang mendominasi, yang mana? Siswa, ini yang siswa. Yang banyak adalah ribut. Sama, sekolah saya juga iya. Saya itu akan bercerita sedikit. Sebelum saya mengikuti CGP, saya itu di sekolah saya itu disebut Bu IPAS. Sebetulnya mereka bukan menyebut pelajaran saya. Kalau beberapa guru dipanggil Bu IPAS, itu marah. Kalau saya enggak, Bu IPAS itu bukan ilmu pengetahuan alam dan sosial maknanya. Bagi sebagian guru, mereka menganggap anak tersebut melamak katanya. Karena apa? Kok guru media jeneng disuruh Ibu IPAS katanya gitu. Makanya apa? Di closing dari Bu Muni, kita harus mengubah cara pandang, mindset, pola pikir, paradigma itu benar. Jangan kita hanya memandang siswa dari satu sudut saja. Seperti halnya ketika ada siswa memanggil saya guru IPAS, guru yang lain tersinggung, saya juga tersinggung ya. Karena sebetulnya ada makna di situ. Guru IPAS itu artinya 5.000 IPAS. Karena apa? Setiap kali ada pertanyaan yang menurut saya pertanyaan pematik itu di tingkat analisis dan sintesis, ada siswa yang jawab. Karena kalau siswa kami sebetulnya reward itu nggak mempan, lapar, ngantuk. Kalau dikasih cuan langsung mulai. Meskipun cuma 5.000. Sampai punya julukan Bu IPAS. 3. Apa itu? Motivasi intrinsik atau internal. Betul. Nah, ini contohnya di SD. Tapi kalau di TK ini akan sering daripada di SD. Apa ini? Masuk ke kelas dengan baris. Kadang-kadang apa? Anaknya berebut. Bisa kasih contoh lah, namanya Bu Yani. Bu Yani ini ingin anaknya tertib masuk ke kelas. Jadi suruh baris di depan kelas dengan rapi. Tapi apa yang terjadi? Ada yang nyelonong ini. Berarti apa? Belum tertancap nilai-nilai yang diyakini, tertib dan rapi. Gak bisa-bisa. Kemudian apa? Karena kesel dan sebel, Bu Yani itu ambil jalan pintas. Sudah, ayo baris rapi. Yang bisa baris rapi tak kasih bintang. Nah, tak kasih stiker bintang. Itu yang ketiga. Baris rapi, kasih sudah stiker bintang. Jadi di situ ada kemudian berdasarkan teori motivasi yang telah Anda pelajari, kira-kira apa motivasi murid-murid untuk
bersedia masuk ke dalam kelas. Motivasi apa, Bu? Ada yang bisa jawab? Monggo, yang belum? Motivasi? Motivasi apa? Yang belum. Motivasi eksternal. Motivasi eksternal karena ini Karena karena ingin mendapatkan bintang. ingin mendapatkan bintang. Nah, kira-kira ada teman yang telah dicoret-coret melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Untuk mengenakan sepatu ini saya Bu. Murid disuruh untuk tidak mengenakan seharusnya, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan keluar lagi karena sering terlambat ke sekolah. Jadi ada 6 poin, 6 pernyataan. Ibu hanya menuliskan itu apakah satu dan selanjutnya hubungan atau konsekuensi. Ada 6 dari jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, dia melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat. Murid diminta untuk push up 15 kali. Mencatat 100 kali. Iya, betul semua. Ada yang tadi jawab hukuman, ada konsekuensi. Oh iya, mana? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang ke sekolah. Poteng Bu, poteng di sini. Yang konsekuensi angkat tangan. Oke, yang hukuman angkat tangan. Oke, monggo dibahas sedikit Bu Siti. Pilih. Ada yang bisa kasih pendapat kenapa poin terakhir itu adalah konsekuensi atau hukuman? Dari yang hukuman dulu, Ibu. Oh, langsung aja kan? Jadi monggo Bu Yuri, monggo Bapak Ibu kita bandingkan dengan soal yang nomor 2. Ibu silakan membandingkan dari soal nomor 2 dan nomor yang terakhir. Yang nomor 2, melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu jawabannya adalah di situ konsekuensi. Kemudian coba kita bandingkan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Kira buku dengan kalimat saya tidak akan telat lagi karena terlambat ke sekolah. Kenapa kok itu hukuman, yang di atas itu justru konsekuensi? Jadi yang benar yang terakhir itu hukuman Ibu, bukan konsekuensi. Perbandingannya dengan poin yang kedua, kalau yang kedua itu ada kesesuaian antara tindakan dengan jenis hukumannya.
Sedangkan yang dengan mata pelajarannya, karena mapelnya adalah PJOK, sementara siswanya datang terlambat pada mapel tersebut, sehingga jenis hukumannya juga sesuai dengan mapelnya. Yang terakhir, mencatat 100 kali itu tidak ada hubungannya, korelasinya nggak ada. Saya kemarin juga sama aku, kenapa saya dihukum saya terlambat? Biasanya suruh coba, kalau hubungannya semua saya gitu kan. Setelah belajar CGP, memang gak ada hubungannya. Justru kalau kita seringkali memberikan hukuman karena datang terlambat seperti ini akan menghabiskan waktu untuk awal kita mulai pelajaran. Jadi termakan untuk itu. Jadi kemudian tidak efektif waktu. Nah, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Jadi hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Kadangkala juga kemudian teringat sampai terbawa kehidupannya di masa yang akan datang. Konsekuensi membuat anak tidak nyaman hanya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian apa itu? Hukuman bersifat paksaan. Beda dengan konsekuensi. Lebih ke stimulus, kemudian ada tanggapan. Hukuman ini murid akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, bahkan merasa tidak dihargai. Sementara konsekuensi ini tidak. Di situ sudah tertulis ini. Apa ini? Disiplinnya bersifat sementara. Berarti apa? Konsekuensi bagus, tapi ternyata ada yang lebih tepat. Apa itu? Restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan apa ini? Nah, karakter yang lebih kuat. Jadi gak ada rasa minder, gak ada rasa malu, gak ada rasa dipermalukan. Dan ini dampaknya jangka panjang, bukan jangka pendek seperti konsekuensi. Nah, untuk restitusi ini nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh pemateri yang terakhir. Bagaimana cara praktek restitusi? Nah, ini apa pentingnya? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi apa itu? Untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu gunanya untuk memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungan. Dan ini adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan restitusi itu sifatnya adalah lebih menguatkan. Ini akan disampaikan lebih lanjut dan praktek nanti oleh pemateri yang berikutnya. Ini kolom perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya coba aja yang berikut ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang teori motivasi, penghargaan hukuman, dan juga restitusi. Ini, oh iya, ini lupa. Oh iya, maaf. Terima kasih Bu Siti diingatkan. Yeti, saya kalau tadi oleh Madura Bu Yeti. Jawaban tadi yang benar Bu Yeti. Yang benar semua, saya dapat salah satu. Oh iya, jadi tadi kan ada kamu kan Bapak itu jawab 6 itu ya. Nah, yang benar semua. Banyak berapa? 3. Oke, untuk itu. Nah, sini lah. Terima kasih.